Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya mau mendiseminasikan budaya positif hasil dari lokakarya. Yang pertama kepada rekan guru, yang kedua wali kelas dan BP. Ini ada hubungannya dengan peraturan sekolah, utamanya tentang program akademik. Ya. Jadi sekarang kalau sudah merdeka itu tidak diperbolehkan pakai, sebenarnya tidak diperbolehkan pakai poin. Jadi kalau dulu, makanya kemarin untuk tata tertib sekolah sudah tidak ada poin. Mulai tahun ini tidak ada poin. Tetapi apa? Kita menggunakan apresiasi. Jadi siswa itu kalau baik maka kita apresiasi, bagus atau apa. Yang jelek tidak boleh diapresiasi dengan negatif, tetapi kita memberinya dengan kalimat positif. Karena itu nanti akan membangkitkan motivasi pada siswa itu sendiri. Nah ini arahnya itu pertama dari filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana kita itu punya peran ing ngarsa sumtulodo ing madya wangkarsa tutuli handayani. Gitu. Jadi kita itu nanti akan menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, apalagi anak-anak di sini ini sudah anak yang unik, istimewa, sudah berasal dari kodrat alam yang berbeda-beda. Maka agar apa? Agar mereka menjadi manusia dan anggota masyarakat yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi nek wong Jawa ning ngwongke wong. Nah, jadi memanusiakan manusia. Gitu. Karena anak-anak kita juga manusia. Berikutnya ini disiplin positif. Itu kalau dulu kita sering sekali menggunakan stimulus respon. Jadi ketika menghadapi anak, ini orang sepatu, ini lambinya orang dilubangin, ini nah. Itu sekarang dianjurkan tidak dipakai. Dianjurkan tidak dipakai. Tetapi kita menggunakan apa? Teori kontrol. Kalau teori kontrol itu kita akan melihat dari yang pertama makna disiplinnya, kemudian perilakunya, tujuan yang akan kita peroleh, yang ketiga model cara berpikir kita nanti, kita sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, apa sebagai pemantau, apa sebagai manajer. Jadi mungkin nanti akan bisa kita utamanya menengok pada diri saya sendiri. Oh ternyata selama ini saya itu sebagai penghukum. Oh saya itu selama ini sebagai teman pada anak-anak kita. Gitu. Jadi ada beberapa contoh penghukum itu seperti apa toh? Maka kita arahnya ke teori motivasi, memberikan motivasi. Untuk apa? Menghindari hukuman. Jadi kita tidak boleh memberikan hukuman. Untuk mendapatkan imbalan, walaupun penghargaan imbalan itu baik, sebenarnya juga harus sedikit kita hindari kalau itu berlebih. Karena nanti akan ada aspek-aspek yang lain. Kemudian dari itu semua teori motivasi itu bertumpu pada nilai-nilai kebijakan universal, yaitu tanggung jawab, peduli, kasih sayang, kebebasan, terus kebahagiaan. Itu semua masuk pada nilai kebijakan universal yang akan menjadi nanti keyakinan kelas. Jadi nanti Bapak Ibu wali kelas ketika membuat keyakinan kelas itu nanti ke arah nilai-nilai kebijakan universal. Cara mengatasi siswa biar kita tidak pada stimulus respon bagaimana? Ada, yaitu menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu pertama kita menstabilkan identitas. Jadi menggali. Jadi istilahnya kalau ada anak yang bersalah itu orang langsung dihakimi. Tapi memang manusia itu banyak salahnya. Saya juga pernah melakukan itu. Tapi, nah itu tapinya itu kita arahkan mengajak mereka untuk menggali identitasnya. Kemudian memvalidasi kebutuhan. Kebutuhan mereka itu ada masalah itu selesai bagaimana? Yang ketiga menanyakan keyakinan. Sudah tahu nggak aturan sekolah? Misalnya itu. Ya, sudah tahu nggak apa yang belum kamu tahu? Caranya seperti itu. Karena kita memiliki 5 kebutuhan dasar setiap manusia. Bertahan hidup. Nah ini pasti anak-anak kita yang menonjol ini bertahan hidup.
kita diibaratkan sebagai seorang petani. Kalau kita sebagai seorang guru, maka kita akan memperbaiki posisi murid. Berikutnya, apakah budaya positif itu? Budaya positif itu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hikmat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi semuanya ke arah P3, profil pelajar Pancasila. Konsep yang akan saya sampaikan utamanya ini ada beberapa, tapi tidak. Pertama, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif di sekolah, kita menyediakan lingkungan di sekolah kita ini positif dulu. Karena ketika kita mengajak orang dan kita belum baik, pasti orang itu tidak akan ikut. Pasti itu. Tapi bagaimana kita harus berpikir, bertindak, dan bercerita dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kita dulu. Kemudian baru ke siswa atau guru yang baru. Nah, ini. Dulu ini ilusi atau stimulus. Jadi guru itu dianggap mengontrol murid. Karena kita begini nih, orang ini itu tidak mengikuti aturan. Kamu harus begini. Itu namanya mengontrol. Kita sebagai mengontrolnya. Kritik, mereka akan membuat bersalah. Jadi ketika kita berhadapan dengan murid yang salah, itu ketika menegurnya jangan berada di depan teman-temannya. Karena kita dianggap menghakimi atau membuat mereka merasa bersalah. Kemudian kita ke arah penguatan positif, yaitu tadi. Jadi diunggulke walaupun salah, karena kita sendiri pernah melakukan kesalahan. Sehingga mereka akan menjadi orang yang dewasa. Nah ini beberapa stimulus respon itu. Kita mau mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi merasa bahwa kita itu sudah disiplin, maka kita mengajak orang untuk disiplin. Harusnya kita berusaha memahami pandangan orang tentang apa yang mereka miliki. Kita berusaha memahami. Perilaku buruk, kalau menurut kita ketika kita tidak pakai sepatu, tidak pakai ini, wah itu salah. Tapi harusnya itu mereka punya tujuan, pasti punya tujuan. Maka kita arahkan, walaupun itu salah, kita arahkan nanti. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya ada orang yang mengontrol diri, jadi kita sendiri yang bisa mengontrol. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, tidak, kita itu mengontrol diri kita sendiri dan lain sebagainya. Nah ini disiplin positif. Maknanya bagaimana? Maknanya disiplin itu bukan sebagai penghukum, tetapi disiplin itu belajar. Belajar bagaimana? Belajar agar menjadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain itu mendapat kepatuhan. Kecenderungan umumnya disiplin itu membuat ketidaknyamanan, tidak menghargai atau tidak pada tujuan yang mulia. Jadi sering sekali ketika anak kita marahi, justru mereka akan menjadi responsif. Jadi justru menentang kita. Oh, saya pernah diginikan, pernah diginikan. Nah, motivasi ini ada eksternal, ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Kalau internal itu tujuannya ke disiplin positif itu. Kalau eksternal dari luar. Nah ini. Jadi ini nanti Bapak Ibu wali kelas utamanya kita arahnya kan ke peraturan kelas. Peraturan kelas itu kita ambil dari keyakinan kelas. Sekarang, kemudian keyakinan kelas itu akan membuat lingkungan kita menjadi positif. Kalau lingkungan kita sudah positif, maka budaya yang akan mereka tampilkan juga akan positif. Nah ini untuk hukuman dan penghargaan. Jadi kalau selama ini kita sering memberi ke anak itu nek dapat sesuatu atau menang sesuatu dengan penghargaan, itu boleh, tidak dilarang. Tetapi lebih bagus ketika kalau itu berada di kelas, yang penting itu konsisten.
Jangan hanya anak itu saja. Jadi bocah yang dikai itu situ, wah nanti apa? Akan merasa bersalah pada yang lain. Itu. Jadi konsistensi kita yang diharapkan. Tidak ada salahnya sebenarnya, boleh aja. Nah ini contohnya. Dari 2A dan B, mana yang termasuk keyakinan kelas, mana yang termasuk peraturan. Dari A dan B. Kalau penjenengan lihat ini semuanya keyakinan kelas atau ada yang peraturan kelas? Peraturan yang dulu. Nah, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Yang sebelah sana, kalau dilihat dua-duanya ini keyakinan, ya, bukan peraturan. Jadi kalau kita ke kelas itu bukan membuat peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Jadi nanti arahnya apa? Kalau peraturan itu hanya dilakukan, bukan nanti masuk, ya. Jadi arah kita adalah menyadarkan, belajar menyadarkan. Maka apa? Keyakinan yang kita butuhkan. Maka kalau anak sudah, oh saya punya keyakinan bahwa harus tepat waktu, hadir tepat waktu. Ketika ketemu orang harus mengucapkan salam, menjaga kebersihan, itu keyakinan, ya, keyakinan kelas. Dan keyakinan ini harus ada kesepakatan, tidak boleh sendiri. Jadi harus ada kolaborasi kerjasama setiap anggota yang ada di kelas. Gitu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Selalu kembalikan buku di tempatnya, termasuk apa? Hukuman atau apa itu namanya? Merasa bersalah, apa kesenangan, apa kesehatan, apa boleh ya, nilai kebijakan apa yang diambil, nilai kebajikan apa. Selalu kembalikan buku di tempatnya. Ya, kesepakatan. Apa? Dilarang mengganggu orang lain. Ada hadir di sekolah 15 belum pelajaran. Kesepakatan. Semuanya bergantian atau giliran? Boleh menghormati orang lain, bisa kesehatan. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan itu arahnya. Iya. Jadi nilai kebajikan apa yang diambil dari sini? Jadi hasilnya itu selalu kembalikan buku di tempatnya. Ya. Selalu kembalikan buku di tempatnya itu. Disiplin. Nipu. Hukuman, tanggung jawab. Nah, ini ada juga jadi itu tadi. Kalau maka arah kita apa? Biar anak itu bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain berarti kita menghormati. Hadir berarti menghormati komitmen. Nah, itu bisa. Kekerasan itu berarti keselamatan, menghormati orang lain. Ini beberapa kebajikan atau yang bisa digunakan di dalam keyakinan. Dihukum oleh penghargaan. Nah ini tadi, kalau penghargaan itu sebenarnya menghukum juga, karena pengaruhnya jangka pendek, ada jangka panjang, bisa menghukum, bisa ini tidak efektif, merusak hubungan, tapi sebenarnya boleh dilakukan asalkan konsisten. Pengakuan secara khusus pribadi. Nah ini apresiasinya, ini apresiasi. Contohnya kemarin saya perhatikan kamu sudah bagus, ayo sesuk tingkat lagi. Nah, itu suatu apresiasi. Jadi berupa kata-kata hemat kantong. Hemat kantong. Jadi kita itu disuruh untuk hemat kantong. Yang penting secara konsisten. Selanjutnya kalau ini tindakan guru. Mencatat, ada yang pernah melakukan mencatat 100 kali kata di pondok. Nah ini mulai merdeka, tinggalkan, Bapak Ibu. Jadi tinggalkan, karena apa? Itu tidak mendidik. Daripada anak seperti itu, maka harus kita arahkan ke yang lain. Itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Nah, pertama itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, Pak Edi, konsekuensi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Konsekuensi hukuman Pak Edi? Hukuman. Oke. Murid diminta untuk push up. Hukuman.
menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Berarti sampai di sini kita tahu kalau hukuman itu cenderung berpihak cenderung pada satu. Tetapi kalau konsekuensi hasil dari buah yang mereka lakukan. Ketika mereka melakukan coret-coret bukunya teman, maka konsekuensinya harus mengganti. Contoh yang membersihkan tumpahan ini juga konsekuensi. Karena ketika mereka menumpahkan, bisa numpah kita diambil kertas, itu konsekuensi. Itu cukup dibedakan. Itu adalah konsekuensi. Jadi itu, jadi konsekuensi itu dilakukan ketika tanggung jawab mereka untuk melakukan sesuatu yang sudah mereka lakukan, mereka perbuat. Kesepakatan. Ya, oke. Itu. Nah ini. Jadi konsekuensi itu cenderung kata-katanya hukuman itu kata-katanya konsepnya buruk, kalau konsekuensi konsepnya baik. Nah ini kebutuhan dasar manusia, ada cinta kasih, penguasaan, kebebasan, kesenangan, gitu. Nah ini beberapa contoh, ini 5 posisi kontrol. Nah kita itu selama ini berada di mana? Sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, apa sebagai teman, apa sebagai pemantau, apa sebagai manajer. Diharapkan karena kita itu sebagai pendidik berdasarkan filosofi KHD, maka kita berada di pojok sendiri ini, yaitu kita sebagai manajer. Jadi ketika menghadapi anak itu posisikan diri kita sebagai manajer. Kalau diri kita sebagai manajer, arah tujuan kita nanti akan ke arah sini, pada restitusi. Maka anak tidak dibuat merasa bersalah, tetapi anak dari kejadiannya akan diarahkan untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini tujuan kita. Jadi tujuan kita itu semuanya berpihak pada murid. Murid kita baik, pertama kali kita juga harus baik. Ini. Jadi belajar dari kesalahan. Jadi anak itu akan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, untuk memperbaiki hubungan, memberikan tawaran bukan paksaan, menuntun ke dalam diri sendiri, mencari kebutuhan dasar. Restitusi itu fokusnya pada solusi, bukan menghukum. Jadi kita memberi solusi dari yang baik. Jadi kayak anak-anak misalnya merokok, ya, anak-anak merokok. Kita tidak menghakimi merokok itu, tapi bagaimana memberi solusi biar anak itu tidak merokok. Karena bagaimanapun juga dia punya alasan. Jadi awalnya itu yang kita lihat. Mereka melakukan seperti itu pasti ada alasan. Maka bagaimana cara kita mengorek alasan itu sehingga mereka itu tidak menguranginya, sehingga mereka tidak berbuat salah lagi. Ini ketika restitusi, yaitu pertama menstabilkan identitas tadi, yang kedua validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi tetap dihubungkan dengan peraturan. Kalau kita di pondok, ya peraturan di pondok bagaimana, peraturan di sekolah bagaimana, sudah tahu apa belum? Kalau belum, kamu harus bagaimana? Jadi mereka sendiri yang akan mencari solusi. Oh saya harus mereka tidak tahu, kita arahkan. Nah ini kata-kata, ini ada kata-kata ini. Jadi guru itu bisa berkata hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna juga pernah berbuat salah dan lain sebagainya. Ini kata-kata untuk menstabilkan identitas. Kemudian untuk validasi tindakan, kamu bisa saja kan melakukan yang lebih buruk. Nah, kadang ini boleh kita lakukan. Jadi ketika mereka itu melakukan sesuatu yang salah, kita boleh kan jane kok iso sing luwih aneh. Nah, tapi bagaimana? Efeknya bagaimana? Gitu. Jadi boleh seperti itu. Kamu pasti punya alasan. Apa yang penting bagi kamu ketika melakukan itu dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ini keyakinan. Jadi karena kita sudah punya keyakinan sekolah, tata tertib sekolah dan tata tertib kelas nanti yang akan dibuat oleh Bapak Ibu wali kelas, maka bisa kita tanyakan ke siswa itu.
tidak berupa poin ya, jangan berupa poin. Jadi engko nek orang nggo ini sekian poin enggak. Karena itu kita mengukur perubahan manusia itu tidak bisa berupa angka. Tapi apapun yang mereka lakukan. Jadi tingkah laku mereka itu perubahannya seperti apa. Ini arah kurikulum merdeka. Nah, ini ada disiplin, konsekuensi dan lain. Kalau hukuman itu cenderung negatif, tetapi kalau konsekuensi itu netral. Sedangkan restitusi itu akan mengarah ke positif. Jadi konsekuensi itu biasanya ya sudah, kalau sudah melap sudah cukup. Ini ada beberapa dokumen nanti yang harus saya unggah. Terima kasih atas. Mungkin ada pertanyaan, monggo. Enggak apa-apa. Kalau tidak ada pertanyaan. Sebelum bertanya saya jawab. Pertanyaan sudah. Ada pertanyaan? Enggak, Mbak Laris. Untuk keyakinan tadi, Ya. apakah membutuhkan penyeragaman antara kelas Enggak. satu dengan yang lainnya? Betul. Keyakinan itu nanti kita arahkan aja anak ke nilai universal. Nanti arahnya kebebasan anak untuk membuat keyakinan itu. Kalau belum ada bisa kita tambah. Jadi kita tawarkan kita di Ya. dulu. Oke. Kalau kita bentuk keyakinan seperti apa mereka menulis, Nah. nggih. Mereka menulis seperti apa sing dienggo ki sing endi ketone cocok karo kelas kita. Kok ini ketone masih ada kurangnya ya, kita tambah ini ya biar kompak. Nanti kalau disetujui semua ya kita pakai, kalau tidak disetujui ya sudah kita colek. Jadi bisa jadi antara E1 dan E2 mungkin Beda kelas. berbeda. Iya, karena kelas, keyakinan kelas. Kalau keyakinan sekolah itu sama karena dalam satu sekolah. Dan keyakinan sekolah sudah saya rubah, sudah tidak ada poin, ya. Tak bukakan Tapi nanti kan guru BP itu ada di sekolah berbasis yakin loh untuk yang ilmu didapat selama ini mungkin ada pembaruan otomatis. Iya, memang Pak, memang ada Pak. Iya, memang. lebih ke sosialisasi. Itu sudah. Iya, Ada mata pelajaran. Lampiran peraturan akademik SMA Lumayan. Nah ini sudah tidak ada poin karena yang kita mengacu ke situ. Kalau ada poin nanti kita akan disalahkan karena tidak bisa diukur dengan itu. Anak berubah itu tidak bisa diukur dengan nilai. Jadi ini Dan Pak Ki aja di pakainya apresiasi. Dia jadi kantor berarti luar biasa. Ya. Akhirnya era saat itu juga dia berpikir lompatannya berpuluh-puluh tahun yang akan. Betul Pak, itu luar biasa. Berarti itu Saya min aulia ilah kerja. Ya jadi santri yo. Iya. Santri. Luar biasa. iya, itu Lagi mangan. ketika saya melihat filosofi yang diambil itu memang betul Takusan ya? mereka memang pondok. Jadi arahnya itu memang kebebasan manusia yang ke arah kodratnya manusia tuh ngene, ayo gitu Pak. Ya. Semuanya tuh begini, ayo diarahke, ojo dihakimi, diarahke, dituntut ben apik, berarti dunia akhirat, bener Pak itu. Dunia akhirat, betul. Dunia akhirat. Ini beberapa prestasi. Kalau prestasi ya bisa berupa barang, bisa non barang. Kalau ini prestasi, kalau untuk sanksi nih, dipastikan aja biar masuk bajunya dimasukkan gitu. Cara kita menegur anak kan sudah bisa dimulai dengan Mas kok kaget banget gue luwih ganteng ya nek bajunya dimasukkan. Kok gue luwih ganteng. Iya. Itu arah kita untuk membuat mereka akan sadar dengan sendiri. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa melaksanakan disiplin positif ini semua di sekolah. Murid-murid kita menjadi murid-murid yang solehah fit dunia wal akhirah. Amin. Saya akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan dari Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.